Selamat pagi, Mas, Mbak. Semoga kita diberi kesehatan, ridho dan rahmat Allah pada pagi hari ini. Amin. Kita melanjutkan kuliah tentang teknik penarikan sambal. Yang kita bicarakan pagi hari ini adalah penarikan contoh untuk menduga populasi marga satwa, dan juga tentang pembahasan masalah teknik sampling yang kita dulu sebutkan. Pertama adalah probability dan non probability sampling. Yang akan kita bahas nanti adalah non probability sampling. Jadi lanjutan dari tipe yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi penarikan contoh, lanjut Mas. Populasi penarikan contoh populasi marga satwa ini adalah tujuannya itu untuk menduga populasi, ya, baik untuk mengukur pertumbuhannya, untuk mencari tahu tentang evolusinya atau tujuan pemeliharaannya. Jadi kita mau menduga populasi, kemudian untuk melihat pertumbuhannya. Jadi dulunya ada berapa, sekarang ada berapa, bulan depan ada berapa. Kemudian terjadinya evolusi. Kemudian juga dipakai untuk melakukan pemeliharaan. Kita nanti bagaimana mengetahui, ya, umur ke 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Penarikan contoh populasi marga satwa ini sementara ini ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode kebalikan atau metode tidak langsung. Penarikan contoh langsung itu dengan cara pertama itu menangkap hewan contoh, kemudian diberi label atau tanda, kemudian dikembalikan ke populasi. Dengan sendirinya labelnya itu ada syaratnya. Labelnya itu tidak menyakiti hewannya dan tidak mudah luntur. Kalau mudah luntur nanti dikasih label hilang. Kalau sakit nanti yang tertangkap, kemudian karena sakit dia untuk penangkapan kembali nanti susah, ya, karena nanti selang beberapa waktu kemudian, ya, misalkan 2 bulan itu kita tangkap lagi. Jadi pertama kita tangkap, kita kasih tanda, setelah itu kita lepas, kemudian 2 bulan lagi kita tangkap lagi. Dengan sendirinya tangkapan pertama dengan tangkapan kedua tadi mestinya berbeda, jelas berbeda. Tidak mungkin lebih, itu tidak mungkin, mesti lebih kecil, ya. Jadi kita sebut tangkapan kedua. Lalu dari tangkap kedua itu kita hitung berapa yang berlabel, ya, berapa yang berlabel, ya. Nah, jadi misalkan ukuran N itu ukuran, misalkan N yang akan kita duga. Misalkan ukuran total populasi itu N besar, T kecil, banyaknya hewan yang diberi label pada penangkapan pertama. Jadi banyaknya hewan yang pertama tertangkap itu, kemudian kita kasih label. P, proporsi dari hewan-hewan yang berlabel dalam populasi. Jadi nanti P itu kita harapkan bisa untuk menduga N-nya nanti. N, hewan yang tertangkap pada penangkapan kedua. Jadi T tadi yang tangkap pertama, N yang kedua. M, hewan yang berlabel pada tangkapan kedua. Ya, jadi nanti kita akan menghitung jadi berapa proporsi nanti hewan yang berlabel, kan itu. Jadi maka P sama dengan T dibagi N, ya. T itu banyaknya hewan yang tertangkap pertama yang dikasih label, ya. Anggapannya itu bahwa dari proporsi itu T dibagi N itu adalah banyaknya hewan yang berlabel. Jadi N sama dengan T dibagi P. Ya, jadi banyaknya yang berlabel dibagi proporsinya. P diduga dengan P kecil, ya. P kecil nanti ada proporsi hewan berlabel dalam penangkapan kedua. Nah, jadi nantinya N diduga, N pakai topi itu banyaknya hewan yang berlabel pada penangkapan pertama, yaitu T dibagi P. Lanjut. Penduga ukuran populasi dengan penentuan langsung. Jadi pertama misalkan diambil ukur T tadi, kemudian T diambil label, selang berapa lama ditarik dengan ukuran N. Dari N terdapat M hewan yang berlabel secara umum.
Jadi P sama dengan M per N, maka N pakai topi sama dengan T pakai topi, T dibagi P sama dengan N kali T dibagi M. Nah, ragamnya adalah T kuadrat kali N ya, dikali N minus M dibagi M pangkat 3. Ya, karena sudah tahu S kuadrat N, kita bisa menghitung N, kita bisa menghitung batas galatnya. Jadi N ya, itu sama dengan N pakai topi plus minus Z alpha per 2 atau T alpha per 2 kali Sn. Mari kita kasih contoh. Nah, contohnya misalkan begini. Seorang peneliti ingin menduga ukuran total populasi gajah di suatu kawasan Margasatwa. Penangkapan pertama secara random tertangkap 50. Jadi T ada sama dengan 50. Kemudian gajah-gajah itu diberi label, ya, T diberi label. Lalu dilepas kembali ke dalam populasi. Setelah sebulan kemudian tertangkaplah 40. Jadi penangkapan kedua tertangkap 40. Jadi N kecil sama dengan 40. Di antaranya 10 ekor gajah terdapat label. Jadi M-nya sama dengan 10. Jadi N pakai topi sama dengan N kali T dibagi M. 40 kali 50 dibagi 10 sama dengan 200 ekor. Ya, jadi dugaannya populasi gajah adalah 200 ekor. Rakam dugaannya ya, setelah kita hitung misalkan ketemu dengan tadi adalah 3000. SN-nya 54,77. Batas galatnya jadi 1,96 kali 54,77 107 ekor. Jadi dibulatkan 107 ekor. Jadi kisaran populasinya adalah 200 plus minus 107. Ya, jadi mulai dari kisarannya berapa? Kisaran pada ketelitian 95%, populasi gajahnya adalah paling sedikit 93 dan paling banyak 307. Ya. Jadi kelihatannya kisarannya terlalu besar. Jadi kesimpulan yang bisa kita tulis bagaimana? Total populasi gajah di kawasan itu diperkirakan 200. Ya, 200 total, yang rata-ratanya 200. Ya. Kemudian dengan taraf kepercayaan 95%, kesalahan yang bisa kita tolerir adalah 107. Dengan kesalahan 107 tadi, kisaran 95% populasi gajah adalah paling sedikit 93 dan paling banyak 307 ekor. Ya. Nah, sekarang kita melangkah pada berikutnya, yaitu penarikan contoh tidak langsung. Jadi atau kebalikan. Prinsip penentuan contoh ini sama dengan penarikan contoh yang pertama, penarikan contoh langsung. Perbedaannya pada penarikan contoh kedua, besaran ukuran yang berlabel ditentukan. Jadi kalau yang tadi itu tidak ditentukan, yang bergantung pada penangkapan kedua, terus kemudian dihitung saja. Kalau ini tidak, minimal berapa. Jadi penarikan contoh kedua ini dilakukan lebih dari 1 kali, sehingga didapat hewan yang berlabel sebanyak M. Maka N adalah ukuran penarikan contoh kedua dengan besaran hewan berlabel sebanyak M. Kalau yang pertama tadi M-nya tidak ditentukan, hanya kita hitung. Tapi ini kalau yang ini kita tentukan M. Ya, hasilnya adalah M, banyak hewan yang berlabel yang harus ditangkap pada penentuan contoh kedua. N, banyaknya hewan yang harus ditangkap pada penentuan contoh kedua untuk mendapatkan label hewan yang berlabel sebanyak M. Maka nilai proporsi penduga total populasi dari ragam dugaan adalah P sama dengan M dibagi N, ya, sama M dibagi N. Terus N pakai topi berarti N kali T dibagi M. S kuadratnya adalah T kuadrat kali N kali M minus M dibagi M kuadrat kali M plus 1. Selang kepercayaannya adalah N sama dengan N pakai topi plus minus Z alpha per 2 kali Sn. Kita kasih contoh. Contohnya adalah ini. Ya, seorang peneliti ingin menduga populasi burung cendrawasih. Pertama ditarik contoh, ternyata tertangkap 500 ekor burung cendrawasih. T-nya 500. Kemudian dilepas kembali.
Setelah 3 bulan ditarik contoh kedua. Tapi di sini ada syaratnya, minimal M adalah 100. Nah, untuk mendapatkan M100 itu harus tertangkap 250 ekor. Jadi N pakai topi sama dengan 250 kali 500 dibagi 100. Jadi 1250 N pakai topi. Ragam dugaannya adalah 500 kuadrat kali 250 kali 250 dikurangi kali 250 kali 250 dikurangi 100 dibagi 100 kuadrat kali 100 plus 1, jadi 9282. SN-nya adalah 96,34. Nah, batas galanya 189 ekor. Nah, nilai kisarannya adalah N sama dengan 1250 plus minus 189. Jadi paling kecil 1061, paling besar 1439. Jadi kesimpulannya adalah total populasi burung cendrawasih yang mendiami Cagam Alam itu diperkirakan diduga 1250. Dengan penarikan contoh kebalikan tadi, kesalahan terbesar itu pada 189. Dengan kesalahan 189 tadi kisarannya adalah 1250 plus minus 189, yaitu paling kecil 161, paling besar 1439 ekor. Ya, jadi ada tadi penarikan contoh langsung tanpa memperhatikan berapa ekor yang tertangkap kedua dan punya label, dan kemudian yang kedua adalah penarikan contoh kebalikan dengan catatan bahwa pada tangkapan kedua ya, itu harus tertangkap sebanyak tertentu hewan yang berlabel. Bedanya di situ. Ya. Jadi ini adalah jadi kita ulang sedikit. Penarikan contoh untuk menduga populasi margasatwa. Tujuannya adalah untuk melihat pertumbuhan dari hewan, untuk melihat evolusinya, untuk melihat tentang perkembangan, yaitu jadi untuk pemeliharaan. Jadi untuk perkembangan tiap bulanan kita lihat itu. Nah, di sini caranya itu sederhana. Ditangkap, kemudian dihitung, diberi label, 2 bulan lagi kemudian dilepas, 2 bulan lagi ditangkap. Dari 2 bulan lagi yang tertangkap tadi dihitung berapa yang berlabel. Dari situ kemudian diketahui proporsi yang berlabel dengan yang totalnya, itu dipakai untuk menduga. Nah, itu metode secara langsung. Yang tidak langsung atau kebalikan, ya, jadi pada tangkapan kedua, ya, tangkapan kedua itu dikasih minimal, syarat minimal. Berapa syarat minimalnya? Misalkan M. Jadi nanti banyaknya tangkapan yang kedua itu adalah sehingga didapatkan M. Ya, M ekor hewan yang berlabel. Ya, jadi itu perbedaannya. Tapi ada asumsi yang penting juga. Jadi satu tadi, label tidak mudah hilang. Label tidak menyakitin hewannya. Ada lagi, satu lagi saya tadi lupa, bahwa tidak terjadi migrasi, tidak terjadi pergi atau masuk, transmigrasi dan migrasi. Jadi tidak ada hewan yang dari daerah lain masuk, dari daerah situ keluar lagi, tidak ada. Jadi asumsinya adalah hewan yang di situ tetap di situ saja, tidak pergi atau kembali lagi. Dan juga jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti ada yang mati, ada yang lahir. Jadi makanya batasannya 2 bulan. Ya. Jadi ini adalah penarikan contoh untuk margasatwa. Nah, kita lanjutkan sedikit, yaitu tentang non-probability sampling. Jadi sampling atau teknik penarikan sampel yang tidak memperhatikan probabilitasnya. Karena tidak memperhatikan probabilitasnya, tidak semua anggota sampel itu terambil. Jadi tidak semua unit sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil sebagai anggota sampel. Cara mengambilnya juga tidak seperti yang probability sampling. Kalau probability sampling itu memberi kesempatan yang sama, memberi
kemungkinan probabilitas yang sama ini enggak. Tapi karena alasan kemudahan, alasan ciri-ciri tertentu, alasan waktu, alasan biaya. Jadi diambil karena kemudahan. Diambil karena kita ingin meneliti sifat-sifat tertentu. Diambil karena biayanya terbatas, kemudian waktunya juga terbatas. Jadi berdasarkan pertimbangan peneliti. Nah, dengan demikian kesimpulannya tidak ditujukan untuk membuat generalisasi populasi. Jadi tidak untuk membuat kesimpulan umum. Kesimpulan dari yang terambil saat itu saja, kan itu. Kuncinya dari kedua metode ini adalah satu, definisinya probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana subjek dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang representatif. Kalau non-probability sampling, suatu cara pengambilan sampel di mana tidak diketahui individunya, dari mana populasinya yang akan dipilih sebagai sampel. Namanya, alternatifnya adalah random sampling. Di sini non-random sampling. Dasar pemilihannya random, di sini dasar pemikirannya semaunya, jadi sekehendak dari peneliti. Kesempatan yang terpilih di sini diketahui, kalau yang di non probability tidak ditentukan dan tidak diketahui. Kemudian kuncinya penelitian ini konklusif. Kalau probability itu bisa disimpulkan. Kalau non probability sampling itu hanya eksplorasi, ya, hasilnya tidak bias, ada kesalahannya tertentu. Tapi kalau non probability sampling banyak biasnya, metodenya objektif. Probability sampling, kalau non probability sampling adalah subjektif. Inferensinya statistika, jadi dibuat inferensi, ada metode-metode statistiknya tertentu. Kemudian kalau non probability samplingnya itu analisisnya eksploratif. Hipotesisnya pengujian, bisa diuji, di sini enggak, jadi tidak general, ya. Jadi ini antara non probability sampling sama probability sampling. Nanti kesimpulannya juga berbeda, tujuannya juga berbeda, ya. Nah, secara umum karakteristik dari non probability sampling itu ada seperti berikut. Kelemahannya adalah sampel tidak random, tidak dapat digeneralisasi. Karakteristik subjek yang terpilih sangat unik sehingga tidak menggambarkan populasi. Keuntungannya biayanya murah, tidak perlu kerangka sampel, tidak perlu mengetahui besarnya populasi, dan tidak perlu tempat tinggal tertentu. Ya, ini beberapa contoh kemudian. Contoh non probability sampling, aksidental. Aksidental itu adalah kebetulan. Jadi unit sampel yang dilakukan dengan kebetulan. Jadi misalkan orang ingin mengetahui karakteristik pembeli pagi-pagi di plaza. Dia hanya berdiri saja, kemudian ada orang yang datang diwawancarai, ada lagi datang diwawancarai, dan diwawancarai juga yang mau, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi artinya nanti apa? Hanya memberikan gambaran yang datang pada saat itu, gambaran secara kasar, tidak bisa dipakai kesimpulan untuk gambaran secara menyeluruh, menyimpulkan tidak bisa, hanya pada saat itu secara kasar saja. Nah, purposive sampling, kemudian kuota sampling, ada snowball sampling. Lanjut kita ini kan. Jadi accidental study siapa saja yang kebetulan ada dan mau diwawancarai. Dengan demikian sampel ini tidak merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Bisa yang dilakukan untuk menguatkan perilaku pembeli di supermarket atau di plaza. Nah, purposive ini ciri-ciri khusus yang dimiliki itu yang ditentukan oleh peneliti. Jadi misalkan saya pengen memilih laki-laki usianya berapa, ya, dan seterusnya. Kemudian dari situ dia membuat rencana penelitian, ya, tapi hanya subjeknya ya seperti yang ditentukan oleh tadi peneliti tadi. Jadi sering disebut judgment itu ditentukan, ya. Kalau kuota ini jumlah, ya, ada ciri-ciri khusus kemudian jumlah. Jadi misalkan bedanya kalau proporsi tadi itu jumlahnya tidak ditentukan. Kalau ini diambil, tentukan berapa? 100 orang, ya, 50 perempuan, 50 laki-laki, umurnya 15 sampai 40 tahun. Ya, jadi biasanya dilakukan juga di plaza-plaza juga sama. Kalau accidental tadi tidak ditentukan jumlahnya, hanya sekedar jadi ingin tahu. Purposive tadi itu juga tidak tentukan jumlahnya,
ya, tidak tentu waktunya, tapi yang penting dia hanya tertarik pada saat-saat tertentu saja. Kalau ini tidak, ini jumlahnya ditentukan, ya, kuotanya ditentukan, ya. Jadi kita lanjutkan contoh. Jadi snowball sampling. Snowball itu bola salju. Jadi mulai salju itu kalau ngelinding kecil-kecil jadi besar. Jadi sampel awal ditetapkan kelompok kecil, kemudian dari anggota tadi untuk mencari temannya lagi, dari temannya lagi mencari temannya lagi. Jadi begitu seterusnya, sehingga nanti kita dapatkan informasi dari temannya. Ya, jadi ini contohnya adalah pada kasus misalkan untuk mewawancarai imigran gelap, ya, dari imigran tadi anggap saja ketemu berapa, ketemu 2, ketemu 3, diwawancarai kelengkapan dokumennya, perilaku dia sehari-hari dan seterusnya, aktivitasnya, ya. Kemudian dari mereka tadi atau dari satu atau 2 orang tadi ditanya, kamu punya teman enggak? Kalau punya, tolonglah kita akan mewawancarai seperti kamu. Dari itu tadi terus lagi diwawancarai terus. Jadi sampai pada sudah tidak ada lagi atau sudah cukup, kemudian ini yang kita pakai nanti menyimpulkan. Tapi sekali lagi, ini hanya sekedar mereka yang diwawancarai dulu. Jadi secara kasar untuk menentukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penelitian tentang imigran. Jadi pertama ini adalah untuk menentukan langkah awal untuk penelitian berikutnya. Ya, jadi ini adalah snowball sampling. Jadi jadi kita ringkas lagi sedikit tentang non probability sampling. Jadi bedanya tadi, kalau non probability sampling itu tidak memberi kesempatan yang sama. Tidak memberi kesempatan yang sama. Ya, dengan sendirinya bisa alasan kemudahan, bisa karena ciri-ciri tertentu yang kita ingin ketahui, ya. Jadi sekali lagi tidak memberikan kesempatan yang sama. Kesimpulannya kalau begitu tidak bisa digeneralisasi. Jadi hanya berlaku untuk yang kita lakukan saja. Ya, jadi bisa eksidental, bisa proporsi, bisa kuota, bisa snowball. Ya, jadi eksidental tadi siapa saja yang ketemu. Proporsi tadi kesengajaan dari kita definisikan yang kita ingin ketemu seperti ini. Kuota tadi berdasarkan jumlahnya. Snowball tadi dari orang sedikit kita gali dengan menunjuk teman-temannya, karena kita tidak tahu siapa yang punya sifat mirip seperti ini, kan tidak tahu siapa yang pengguna narkoba, siapa imigrannya, teman-temannya imigran kan tidak tahu. Jadi itu yang kita simpulkan pada pagi hari ini. Insya Allah, ya, kita bisa menyelesaikan minggu depan, ya, nanti kita tambah sedikit tentang masalah kesalahan dalam sampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.